Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Ibu Widya Paramita, SE MSc PhD. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Dia Hayu Ratnasari Wahyuning Tias. Di sini akan mempresentasikan mengenai optimalisasi kepuasan pelanggan melalui strategi digital untuk perusahaan B2B studi kasus pada PT XYZ. Oke, eh, dalam transformasi digital dalam dunia B2B ini menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan. Nah, untuk menghadapi perubahan teknologi ini, adaptasi seperti cloud computing, AI, chatbot, dan untuk mengefisiensi operasional serta menciptakan layanan pelanggan yang lebih responsif. Berdasarkan data statistik dari Statista tahun 2024, pengeluaran global untuk investasi teknologi dan layanan transformasi digital menunjukkan tren positif yang signifikan. Dari 0,96 triliun USD di tahun 2017 meningkat pesat diproyeksikan menjadi 3,9 triliun USD pada tahun 2027. Ini sejalan dengan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI yang dikutip dari Databox tahun 2024, di mana tingkat penetrasi internet di Indonesia meningkat dari 64,8% di tahun 2018 menjadi 79,5% di tahun 2024. Nah, kompleksitas transaksi B2B sendiri berbeda dari B2C. Menurut Gartner, tahun 2019, 99% pembelian B2B melibatkan berbagai bagian organisasi. Nah, digitalisasi ini penting untuk menyelaraskan saluran fisik maupun digital, jadi agar sejalan gitu. Sedangkan personalisasi untuk kepuasan pelanggan menggunakan pemanfaatan teknologi digital mempermudah pengumpulan data, preferensi, dan demografi dari pelanggan, serta menciptakan rekomendasi yang lebih akurat. Nah, personalisasi ini juga mendorong pembelian berulang, serta berpotensi meningkatkan pendapatan sebesar 5-10%. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah meskipun PT XYZ telah menggunakan berbagai saluran digital seperti website, media sosial, nah tapi proses perjalanan pelanggannya ini belum sepenuhnya terdigitalisasi, masih didominasi oleh komunikasi-komunikasi manual. Nah, proses interaksi pelanggan ini juga belum terintegrasi secara sistematis, jadi menyebabkan ketidakefisienan dan keterbatasan dalam dokumentasi serta respon informasi yang lambat. Nah, tantangan utamanya sendiri meliputi visibilitas digital yang rendah, konversi yang tidak optimal, serta alur revisi yang tidak terstruktur. Yang ketiga, strategi digital belum mampu secara maksimal mendorong akuisisi pelanggan baru, meski tingkat retensi relatif baik. Berangkat dari rumusan masalah tadi, maka dalam penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan dan tujuan penelitian. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana sih proses digitalisasi perjalanan pelanggan ini berjalan di PT XYZ saat ini? Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh PT XYZ dalam mengimplementasikan digitalisasi perjalanan pelanggan? Yang ketiga, bagaimana sih strategi yang diterapkan perusahaan dalam mengoptimalkan kepuasan pelanggan melalui digitalisasi? Dan yang terakhir, bagaimana strategi digitalisasi ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang lebih optimal? Adapun tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses digitalisasi perjalanan pelanggan. Yang kedua, menganalisis tantangan utamanya. Yang ketiga, mengevaluasi strategi digital yang telah diterapkan perusahaan. Yang keempat, merumuskan rekomendasi strategi digital perjalanan pelanggan yang dapat diterapkan untuk peningkatan kepuasan pelanggan, khususnya dalam konteks perusahaan B2B. Untuk landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah perjalanan pelanggan atau customer journey, di mana eh, perjalanan pelanggan ini merupakan pengalaman atau interaksi pelanggan selama proses baik dari pra pembelian, proses pembelian hingga pasca pembelian. Yang kedua ada peta perjalanan pelanggan atau customer journey mapping, di mana ini merupakan representasi visual sistematis dari seluruh titik kontak pelanggan. Yang ketiga, titik kontak pelanggan atau customer touch point, di mana touch point ini adalah interaksi pelanggan
dengan perusahaan baik secara fisik maupun digital yang membentuk persepsi serta kepuasan. Yang keempat, ada digitalisasi perjalanan pelanggan B2B, di mana digitalisasi ini mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, ada kepuasan pelanggan atau customer experience, di mana kepuasan pelanggan ini merupakan persepsi menyeluruh atas seluruh interaksi dengan perusahaan. Berikut untuk kerangka penelitiannya. Untuk metode penelitiannya, di sini saya menggunakan desain penelitian kualitatif dilakukan melalui metode wawancara mendalam atau in-depth interview. Adapun pengumpulan datanya terbagi menjadi dua, data primer dilakukan dengan wawancara, tadi in-depth interview, dan data sekunder dilakukan dengan pengambilan data statistik, dari situs website perusahaan maupun arsip-arsip milik perusahaan. Adapun partisipan yang akan diwawancarai terbagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Untuk pihak internalnya ada manajer marketing, senior sales manager, serta growth marketing specialist. Untuk pihak eksternal ada klien, prospek klien, serta post purchase klien. Untuk instrumen penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah menggunakan panduan wawancara. Panduan wawancara ini berisi daftar pertanyaan yang diajukan nantinya kepada partisipan gitu. Untuk metode analisis terbagi menjadi ketiga bagian, yaitu pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk validitas penelitian, diperkuat menggunakan strategi triangulasi data serta uji iterator reliability, menggunakan Cohen's kappa untuk memastikan bahwa interpretasi data dilakukan secara sistematis. Untuk proses digitalisasi perjalanan pelanggan secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa PT XYZ ini sebenarnya sudah cukup matang dalam memanfaatkan berbagai titik kontak pada tahap pra-pembelian dan pembelian. Namun masih ada celah di mana pengelolaan relasi ini setelah pasca pembelian itu perlu didukung dengan adanya sistem CRM yang terintegrasi dan otomatis. Untuk tantangan implementasinya dari digitalisasi perjalanan pelanggan ini, yang pertama ada tantangan dari representasi visual dan alur revisi digital. Meskipun udah diterapkan gitu ya tadi digitalisasi yang mempermudah proses komunikasi, tapi di PT XYZ ini menghadapi hambatan di mana semua ini tuh tidak terdokumentasi dengan baik gitu. Yang kedua, ada fragmentasi komunikasi dan rendahnya disiplin penggunaan sistem, di mana sistem komunikasi ini masih bergantung pada eh, person on person atau pribadi gitu, di mana belum terintegrasi secara menyeluruh, yang mana meningkatkan risiko keterlambatan respon serta hilangnya informasi. Yang ketiga, rendahnya literasi digital dan tantangan budaya organisasi. Eh, di sini tuh perbedaan tingkat pemahaman teknologi antara staf PT XYZ menjadi salah satu tangan-tangan dalam mengadopsi proses digitalisasi baru yang lebih efektif. Adapun evaluasi strategi digital dari PT XYZ ini, yang pertama strategi digital yang memperkuat komunikasi. Penerapan strategi digital di PT XYZ ini terbukti efektif dalam menciptakan komunikasi yang cepat, personal, dan fleksibel. Nah, yang kedua ada optimalisasi saluran digital, di mana PT XYZ ini sebenarnya sudah secara aktif mengelola semua lini saluran digital yang mereka punya seperti website, Instagram, media sosial gitu. Nah, dengan juga memanfaatkan portofolio produk secara digital gitu, di mana konten visualnya ini berkualitas tinggi, terutama terkait proyek-proyek yang prestisius gitu. Evaluasi ini menunjukkan bahwa strategi konten visual ini juga sangat efektif pada fase pra-pembelian, terutama melalui kanal-kanal B2B atau profesional seperti LinkedIn gitu, yang berhasil menjangkau audiens profesional secara signifikan. Yang ketiga, inovasi produk dan tantangan penguatan sistem digital terpadu. PT XYZ ini disarankan untuk memperkuat sistem lagi dengan manajemen pelanggan melalui CRM. Adapun rekomendasi strategi digitalisasi perjalanan pelanggannya, yang pertama
Peningkatan transparansi proyek dan kontrol mandiri pelanggan di PT XYZ ini direkomendasikan untuk mengembangkan project dashboard atau live monitoring, di mana ini juga bisa meningkatkan gitu ya visibilitas progres secara real time tanpa harus menunggu konfirmasi manual. Hal ini sejalan dengan pendekatan enhancing dan activating customer journey di era digital B2B saat ini. Yang kedua, transformasi pengelolaan data dan respon cepat melalui CRM dan chatbot. Rekomendasi strategis ini juga mencakup implementasi sistem CRM yang terintegrasi serta integrasi chatbot sehingga dapat menjaga keterhubungan dengan pelanggan gitu ya. Dan kedua sistem ini juga ditujukan untuk mentransformasikan integrasi digital untuk mendukung peningkatan efisiensi internal. Yang ketiga, ada perluasan touchpoint melalui teknologi imersif. Untuk mendukung edukasi dan engagement di fase awal customer journey serta pada proses produksi gitu, PT XYZ ini disarankan mengembangkan digital workshop tour atau visualisasi produk berbasis VR atau 360. Nah, untuk menjamin kedalaman dalam proses analisis data kualitatif, penelitian ini menerapkan uji iterator reliability guna memastikan konsistensi dalam proses pengkodaan. Analisisnya menggunakan software GISP versi 19.3 yang mendukung perhitungan otomatis berbagai indikator reliabilitas antar penilai gitu. Nah, dianalisis menggunakan dua metode statistik utama yaitu Cohen-Kappa dan Krippendorff alpha. Menghasilkan 72%, di mana angka 72% ini masuk ke dalam kategori signifikan gitu. Adapun simpulannya dari penelitian ini yang pertama, digitalisasi customer journey PT XYZ sudah terstruktur namun belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini terbukti dari PT XYZ telah mengimplementasikan digitalisasi pada seluruh tahapan perjalanan pelanggan. Namun, integrasi sistem data pelanggan ini melalui CRM belum optimal, sehingga proses tindak lanjut masih bergantung pada pencatatan manual. Yang kedua, tantangan utamanya berasal dari keterbatasan teknologi dan aspek organisasi internal. Meskipun digitalisasi telah membawa banyak manfaat untuk PT XYZ, namun karena komunikasi prospek yang masih terfragmentasi serta literasi digital dan kedisiplinan SDM yang belum rata, berdampak pada efektivitas penggunaan teknologi yang serta pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, rekomendasi strategi ini difokuskan pada transparansi, integrasi sistem, serta penguatan SDM digital. Adapun dari penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya penelitian ini yang awalnya berencana melibatkan beberapa pihak lain gitu, awalnya 8 orang yang akan diwawancara, namun karena adanya keterbatasan waktu dan juga keterbatasan waktu pelaksana, maka hanya melibatkan 6 partisipan. Akibatnya, perspektif dari klien nonaktif dan prospek yang batal tidak mewakili insight mengenai variasi kepuasan pelanggan menjadi kurang komprehensif. Nah, yang kedua, perubahan teknologi digital ini sangat cepat gitu ya, menjadi tantangan dalam menjaga relevansi strategi digital. Temuan yang dianggap efektif dalam periode penelitian saat ini bisa jadi eh, tidak tidak diikuti dengan pembaruan secara berkala. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu melibatkan banyak pihak lain gitu, baik manajerial maupun dari klien gitu, agar bisa memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap persepsi dan variasi pengalaman pelanggan. Yang kedua, disarankan mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif, eh, jadi lebih mendalam gitu ya untuk penelitiannya. Dan survei juga kepada populasi yang lebih luas. Strategi ini akan memperkaya data serta meningkatkan visibilitas temuan serta memungkinkan analisis hubungan antar variabel itu secara lebih terukur. Yang ketiga, penelitian lanjutan perlu mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual budaya organisasi. Sehingga dengan demikian hasil
Analisis dan rekomendasi ini akan lebih spesifik, relevan, serta aplikatif gitu ya untuk diaplikasikan di perusahaan-perusahaan B2B seperti PT XYZ. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.